Om Swastiastu. Kali ini saya akan presentasikan langkah-langkah mengatur manajemen keuangan di masa pandemi COVID-19. Nama saya Madis Putriani, NIM 19011044. Saya dari kelas 3A Manajemen Regulatory, mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 6 langkah mengatur manajemen keuangan di tengah pandemi. Jadi, hal yang pertama harus diperhatikan yaitu mengevaluasi pengeluaran. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat dengan cermat kondisi keuangan saat ini dari sisi pemasukan maupun pengeluarannya. Sohlen mengatakan bahwa di tengah pandemi ini sangat penting untuk menganalisis apa yang penting dan tidak penting kita lakukan, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran kita. Seperti contohnya, harus mengurangi biaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya, yang kedua ada identifikasi kebutuhan versus keinginan. Seringkali kita masih terjebak antara keinginan dan menempatkan hal tersebut sebagai kebutuhan. Jadi di sini langkah yang signifikan berikutnya adalah mulai mengidentifikasi kebutuhan reguler dan menuliskan apa saja keinginan yang menyedot penghasilan maupun tabungan, serta mengendalikan hasrat berbelanja atas keinginan tersebut. 3. Ada memiliki dana darurat dan bijak berinvestasi. Untuk dana darurat, para ahli sangat merekomendasikan untuk memiliki tabungan setidaknya 3-6 kali jumlah biaya hidup bulanan, mengamankan persediaan dana, dan mengambil langkah yang tepat perlu disusun ulang untuk memastikan pendapatan dikelola dengan sangat baik. Jadi fokuslah pada tujuan. Jika memiliki dana mengendap, sebaiknya diinvestasikan. Investasi pada instrumen yang tergolong mudah dicairkan seperti deposito, emas, reksadana, dan mata uang asing. Yang keempat ada tetap antusias saat bekerja meskipun dari rumah. Jadi sebagian orang telah dihadapkan pada kebiasaan bekerja dari rumah atau work from home di tengah pandemi. Namun, meski bekerja di rumah, agar kita tetap fokus dan antusias dalam bekerja, jadilah proaktif dan inovatif, dan tidak pantang menyerah di keadaan seperti ini, dan menjalin komunikasi yang baik kepada orang-orang sekitar. Yang kelima, ada pertimbangkan peluang pendidikan. Di tengah pandemi seperti saat ini, ada baiknya meluangkan waktu untuk meningkatkan keahlian, apalagi untuk orang-orang yang saat ini lebih banyak waktu senggang. Sebab cara itu tidak hanya meningkatkan kualitas diri, tapi juga berpotensi membuka gerbang untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi hingga promosi. Langkah yang kelima ada pertimbangkan peluang untuk pendidikan. Di tengah pandemi seperti saat ini, ada baiknya meluangkan waktu untuk meningkatkan keahlian, untuk memutar otak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi, apalagi untuk orang-orang yang saat ini memiliki banyak waktu senggang, sebab cara itu tidak hanya meningkatkan kualitas diri, tapi juga berpotensi membuka gerbang untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi. Langkah yang terakhir, jangan berhutang. Hindari gaya hidup yang konsumtif, terutama hindari membeli barang-barang secara kredit. Memasuki fase new normal, kita akan memasuki fase kehidupan yang benar-benar baru dan perlu adaptasi tinggi, sehingga kestabilan keuangan pribadi menjadi sangat penting. Hindari menambah beban keuangan dalam waktu dekat dengan berhutang dan mengambil cicilan
terutama untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Langkah yang keenam ada jangan berhutang. Hindari gaya hidup yang konsumtif dan terutama hindari membeli barang secara kredit. Memasuki fase new normal, kita akan memasuki fase kehidupan yang benar-benar baru dan perlu adaptasi tinggi. Sehingga kestabilan keuangan pribadi sangatlah penting saat ini. Contohnya, hindari menambah beban keuangan dalam waktu dekat dengan berhutang maupun mengambil cicilan, terutama untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi, di kondisi seperti saat ini, apa saja yang perlu diminimalisasikan? Yang pertama ada pengeluaran. Jadi, jika pengeluaran kita membengkak, kondisi keuangan kita akan terancam. Jadi, bandingkan dengan pemasukan tetap yang diterima tiap bulan untuk mendapatkan jawaban apakah kondisi keuangan pribadi berisiko atau tidak. Yang kedua ada berhutang. Jadi jangan sekali berhutang di tengah pandemi seperti saat ini karena kestabilan keuangan pribadi akan terancam.